Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jum'ah kita pada siang hari ini adalah berkenaan tentang urgensi akhlak bagi setiap orang mukmin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus di dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Akhlak yang tidak baik disempurnakan atau diperbaiki menjadi akhlak yang baik. Akhlak yang kurang baik diperbaiki menjadi akhlak yang sempurna atau yang baik. Akhlak yang sudah baik maka disempurnakan lagi, dipoles dengan iman dan takwa, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah akhlak yang hanya tabiat saja, bukanlah akhlak yang hanya tradisi saja, tapi akhlak yang dipoles dengan iman, takwa,
serta mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasannya di antara keutamaan akhlak yang baik adalah orang yang memiliki akhlak yang baik tersebut nanti di hari kiamat itu menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku majlisan yaumal qiyamah, yaitu tempat duduknya pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga keutamaan akhlak yang mulia, bahwasannya dengan akhlak yang mulia kita akan mencapai derajat orang yang salat dan orang yang berpuasa. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan mencapai atau meraih derajat dengan derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang melaksanakan salat bi husni khuluqihi, yaitu dengan bagusnya akhlaknya, dengan baiknya akhlaknya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah orang yang baik akhlaknya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang paling sempurna imannya seorang mukmin itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang akhlaknya baik kelak pada hari kiamat timbangannya adalah timbangan yang berat, timbangan kebaikan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu di al-mizan, yaitu di timbangan kelak pada hari kiamat, athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dibandingkan dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seperti apakah hakikat akhlak yang baik tersebut? Dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah menjelaskan hakikatu husnil khuluq, tentang hakikat baiknya akhlak atau akhlak yang baik itu. Badlul ma'rufi wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat
husnul khuluq atau hakikat dari baiknya akhlak adalah badlul ma'ruf, yaitu berusaha atau senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua, wakaful adza, dan berusaha untuk menahan diri dari mengganggu orang lain atau tidak mau mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, watolaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri atau murah senyum. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menjelaskan dari keterangan Al-Imam Hasan Al-Basri ini bahwasannya rukun dari akhlak yang mulia atau rukun dari akhlak yang baik itu ada 3. Yang pertama, berusaha berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua adalah mencegah atau menahan diri untuk mengganggu orang lain. Artinya tidak mau mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah berseri-serinya wajah kita atau murah senyum. Itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, 3 rukun akhlak yang mulia, akhlak yang baik atau baiknya akhlak. Maka jika kita ingin dikatakan memiliki akhlak yang baik, maka amalkan 3 rukun ini, yaitu senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang lain, menahan diri dari mengganggu orang lain, dan berusaha berseri-seri wajah kita di hadapan orang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pada asalnya memiliki akhlak, dan setiap agama juga memiliki akhlak pada asalnya. Namun agama Islam memiliki ciri khas akhlak dibandingkan agama-agama yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau pernah bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Wa inna khuluqal islami al-haya'u. Dan sesungguhnya akhlaknya orang Islam itu adalah al-haya', yaitu sifat malu. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat malu adalah sifat yang agung, sifat yang mulia, sifat yang baik yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan malu, dengan sifat malu tersebut dapat membedakan seorang itu mukmin ataukah tidak. Karena dengan malu tersebut itulah yang membedakan agama kita dengan agama selain Islam. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW senantiasa mengajak kita, menganjurkan kita untuk berakhlak kepada sesama kaum muslimin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perkara yang buruk dengan perkara-perkara yang baik, maka perkara yang baik tersebut akan menghapus dari perkara-perkara yang buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah, berakhlaklah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya akhlak seorang muslim itu dapat menentukan muslim tersebut apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Meskipun muslim tersebut
akidahnya atau ibadahnya sudah baik umpamanya, namun akhlaknya tidak baik, itu dapat menentukan dirinya apakah dia masuk surga ataukah neraka. Dikisahkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan," bahwasanya ada seorang fulanah, seorang perempuan, "taqumul laila wa tasumun nahara." Dia suka melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat malam, dan suka berpuasa di siang hari. Wa tasaddaqu, dan dia suka bersedekah. Wa taf'alu, dan dia rajin, maksudnya rajin beribadah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun dia juga suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikan baginya, bagi fulanah tersebut. Hiya min ahlin nar. Fulanah tersebut termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sahabat tadi bertanya lagi, "Wa fulanatun tusalli al-maktubata," dan ada juga fulanah atau seorang perempuan, tusallil maktubata, dia melakukan salat 5 waktu saja. Wa tasaddaqu bi autharin, dan dia hanya bersedekah dengan sedekah yang sedikit. Wala tu'dhi ahadan, namun dia tidak pernah mengganggu orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya min ahlil jannah." Dia termasuk dari penduduk yaitu surga. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwasannya pentingnya akhlakul karimah. Akhlak yang baik kepada siapapun, terutama terhadap orang-orang yang terdekat dengan diri kita, yaitu tetangga-tetangga kita. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, maka contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak beliau adalah akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling baik. Beliau adalah contoh atau tauladan yang paling baik bagi kita seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung atau sangat luhur. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajib bagi kita untuk berakhlak baik dengan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita mengetahuinya dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur beliau sampai dengan tidur beliau kembali, apa saja aktivitas atau apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kepribadian atau akhlak yang baik sebagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والنفاق والرياء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة